Faya ibadallah, usi nafsi wa usikum jami'an bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allah berfirman dalam Quran Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Fakultu, maka aku katakan, istaghfiru, mohon ampunlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu, sesungguhnya Dia, karena adalah Ghaffara, Maha Pengampun. Yursili, Dia akan mengirimkan as-samaa, dari langit, alaikum, untuk kalian, midraran, hujan yang lebat. Wa yumdidakum, dan memberikan untuk kalian di amwalin, dengan harta, wa banina, dan anak keturunan, wa yaj'al lakum, dan menjadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun, wa yaj'al lakum, dan menjadikan untuk kalian anhara, sungai-sungai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua betapa Allah sangat menyukai hambanya yang banyak beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan berbagai keutamaan kepada siapa saja hambanya yang senantiasa memohon ampun dan beristighfar. Apa di antaranya kaum muslimin? Poin yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka perbanyakkanlah beristighfar, karena Allah adalah Ghafara, yang artinya adalah Allah Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni siapapun hambanya yang datang kepadanya dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosanya sebanyak pasir di pantai ataukah seluas samudra sekalipun, maka Allah akan datang dengan ampunan yang lebih luas daripada itu, selama hambanya menjauhi yang namanya kemusyrikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan, akan tetapi Allah bersedia mengampuni semua dosa selain kemusyrikan itu kepada siapa
Apakah mereka bisa mengantarkan kita ke dalam surga ataukah justru memasukkan kita ke dalam neraka? Wa na'udzubillahi min dzalik. Poin yang kelima, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga mengalirkan sungai-sungai. Jadi inilah poinnya kaum muslimin, bahwa bukan terletak pada tanamannya dan juga tidak terletak pada cuacanya, bahkan tidak ada jaminan luasnya kebun-kebun, banyaknya tanaman tidaklah memberikan jaminan harta, memberikan jaminan hasil atau harta yang kita peroleh. Bahkan betapa banyak orang yang setiap harinya memeras tenaga dan keringat mereka, namun yang didapatkan hanyalah rasa lelah dan semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya saya bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis ini pun menjelaskan bahwa kita harus banyak bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam kenyataannya atau kita merasa bahwa kita tidak melakukan dosa atau kesalahan, sebab jikalau kita ingin jujur, tidak satupun manusia di dunia ini yang bisa menjamin dirinya bersih daripada kesalahan atau bebas dari dosa. Bahkan Rasulullah sekalipun, sementara beliau ini telah dijamin maksum oleh Allah bebas daripada dosa, dalam artian bahwa apapun kesalahan atau kehilafan yang dilakukannya, maka pasti dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pun begitu kaum muslimin, beliau tetap banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya itu, beliau memerintahkan kita umatnya pun harus melakukan hal yang sama atau bahkan lebih. Lalu apa hikmah daripada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Hikmah yang
ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu," dan bertaubatlah kalian, ilallah, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum, agar supaya kalian tuflihun, beruntung. Jadi salah satu syarat keberuntungan adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa usikum jami'an bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,